Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang apa itu yang namanya kecerdasan artifisial. Ya, sebelum saya menyampaikan terkait dengan materi, saya mau tanya dulu ke kalian. Waalaikumsalam. Yang dulu di SMP-nya itu mempelajari tentang informatika angkat tangan. Yang di SMP-nya ada TIK atau informatika. Satu, angkat yang tinggi saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hampir semua. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Oke. Yang di SMP-nya dulu, ketika di informatika sudah mempelajari tentang algoritma. 1, 2, 3, 4. Oke, saya ingatkan, algoritma itu kalau misalkan sampai di SMP dulu, itu adalah tentang kode blok atau scratch atau bentuknya puzzle-puzzlean. Angkat tangan deh, Pak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak. Yang sisanya mungkin sampai di office. Ya. Oke. Itu data buat saya nantinya bakal kita pakai untuk membuat kelompok. Ya, jangan khawatir, ini masih belum terkait dengan mata informatika murni. Kita pelan-pelan, kita kenalan dulu terkait dengan apa itu artifisial. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, gitu. Udah makan? Belum. Lain BG-nya kemana? Oh, nggak dimakan ya? Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang menjelaskan definisi, jenis, kategori AI. Kemudian nantinya kita juga akan mempelajari tentang gimana mengilustrasikan AI dalam bidang pekerjaan atau bidang aktivitas umum ataupun khusus. Dalam pembelajarannya nanti, ya, kegiatan kita adalah sama nanti akan saya jelaskan terkait dengan apa itu AI. Yang mengenal AI angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, hampir semuanya tahu AI. Yang memanfaatkan AI. Yang memanfaatkan AI. Bangga ya? Ada yang enggak nih? Yang enggak angkat tangan loh, coba lihat. Yang enggak? Enggak ngerti tentang AI, enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak pernah melihat di HP, nanti saya tunjukkan. Oke, biar sama paham. Jadi gini, nantinya setelah saya kasihkan materi, akan ada tugas diskusi dalam sebuah kelompok. Ya, dalam sebuah kelompok, nantinya sampean akan mencari apa sih AI di bidang tertentu. Gitu. Tentunya setelah mendapatkan materinya. Oke, yang pertama dulu, apa itu AI? Indonesia itu pengguna AI nomor 5 terbesar di dunia. Selamat ya? Bangga nggak? Enggak. Harusnya enggak bangga. Karena apa? Karena pengguna AI di Indonesia, meskipun sama sudah tahu AI dan pernah menggunakan AI, ternyata pengguna di Indonesia itu adalah kisaran usia
SMA, SMP itu terbanyak rankingnya, kategorinya. Dan kebanyakan adalah penggunanya hanya untuk mencari jawaban soal. AI, sebutkan rukun Islam. Rukun Islam tanya AI. Ya. Jadi mestinya kita nggak terlalu bangga. Karena apa? Penggunanya di Indonesia meskipun peringkat 5 terbesar di dunia, tapi pemanfaatannya hanya kayak semacam tanya kepada guru yang dia sebenarnya ada di kelas gitu, tapi hanya untuk bertanya yang sekelumit gitu, hanya untuk menyelesaikan soal gitu. Gurunya ngasih soal, sama tanya AI, gurunya jelasan, sama nggak mendengarkan. Ujung-ujungnya nanti ada soal, nanti kan juga bisa tanyakan ke AI. Nah itu masalahnya di situ. Ya. Jadi kalau misalkan pengguna Indonesia itu nomor 5 di dunia, dengan kategori pengguna seperti itu, mestinya kita tidak bangga. Padahal AI itu, kalau misalkan kita tahu, AI kemampuannya itu adalah kemampuan dia memahami bahasa, kemampuan dia memahami pola, ya, dan dia itu punya kemampuan untuk mendukung algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Ada kata terus berkembang, ya. Jadi dia nggak cuma hanya sekedar sampean tanya menggunakan chatbot dijawab itu AI. Iya sih, tapi kulit itu loh hanya sekedar ya itu toh, hanya kulitnya Mas Yan. Gitu. Sedangkan kemampuan AI lebih dari itu. Dia mampu mengenali pola, dia mengetahui bahasa. Sama ngomong bahasa Jawa dia paham. Ya, karena apa? Dia itu kayak manusia, dia mengenali bentuk suara, bahkan kayak semacam sampean punya keluarga dalam satu rumah, sampean di kamar ada orang keluarga anggota kalian di luar yang memanggil kalian, kemudian sampean langsung mengenali itu suaranya siapa, ya. Dan AI tahu itu, bisa mengenali pola suara, bisa mengenali bahasa juga gitu. AI mampu mengenali pola. Pola seperti apa? Bukan hanya masalah bentuk bulat, kotak, segitiga, tidak. Dia mampu bahkan mengenali ini laki-laki, ini perempuan, ini muda, ini tua, ini remaja, ini dia lagi sedih, ini dia lagi bahagia, ini dia lagi cemberut, ini dia lagi mikir. AI mengetahui pola itu. Dengan perkembangannya itu, dengan kemampuannya, sayangnya di Indonesia penggunanya masih tanya 1 tambah 1 sama dengan berapa. Atau 7 kali 7 berapa. Lah kan ini miris gitu, miris. Makanya gunakan AI itu jangan hanya untuk tanya hal sepele, jadikan dia sebagai kolaborator, teman belajar. Kalau misalkan sama malu tanya kepada guru, tanyalah kepada teman. Tapi temannya ya jangan kemudian hanya dimanfaatkan untuk tanya jawaban guru, soalnya guru, jangan. Kembangkan rasa keingintahuan kalian dengan AI. Itu, ya. Nah, kemudian evolusinya AI itu dimulai dari sistem berbasis aturan. Aturan ini, kalau mendung, saya bawa payung. Ya. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Itu simbolik. Itu simbolik. Berkembang kemudian menjadi yang namanya era awal kemudian berlanjut ke penerapan pembelajaran machine learning, di mana machine learning itu dia belajar dari data. Datanya dari mana? Dari postingan kalian ketika nyetori. Saman punya IG, saman foto-foto upload di IG, saman kasihkan caption.
Ya, itu semuanya adalah data yang diterima oleh AI untuk kemudian dipelajari. Karena AI itu punya yang namanya kemampuan mesin learning, mesin yang mampu belajar. Itulah kenapa ada algoritma yang terus berkembang. Karena datanya semakin banyak. Gitu. Ya. Nah, itu evolusinya dari AI. Nah, sejarahnya ternyata AI itu dimulai sudah dari sejak zaman ayah sampean belum lahir. Ayah sampean yang paling tua di sini usia berapa? Nggak tahu ya? 45? Ada? 50? Enggak tahu. Kelahirannya 50 Pak, 50-an enggak? Enggak kan? Setelah itu kan? Padahal AI itu sudah dari tahun 50-an. Dia sudah ada dari tahun 50-an. Waalaikumsalam. Ya. Ngantar surat. Dispensa surat izin. Grass. Loh, ini tanda tangan dari itu ya mana? BK-nya? Minta surat dulu ke BK. Mana? Lah ya itu yang sama kasihkan ke saya mana? Iya, lihat dulu yang itu. Dua-duanya, Mas. Ini kan sama dari Grass One FC. Nah, ini yang saya lihat. Samen dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang sampai nanti, Pak. Oke. Oke. Nah, jadi AI itu ada sejak dari zaman 50-an, tahun 50-an dia sudah ada AI. Tapi Samen baru merasakannya sekarang ya. Baru-baru aja. AI itu mulai dikenal itu dari tahun 2018. Itu mulai booming. Sampai kemudian sekarang. Kalau dulu hanya sifatnya chatbot, kayak semacam Samen tanya, rukun Islam ada berapa, dijawab hanya seperti itu. Tapi sekarang coba, AI sudah sampai mana? Dia sudah mampu untuk membuatkan video hoax, video yang menyatakan bahwasanya Lamongan sudah ada bandaranya. Tahu ya? Ada mama bawa ayam diwawancarai, ya kan? Katanya dari desa mana ke pasar naik pesawat. Itu diciptakan oleh AI. Dulu belum ada, karena apa? Masih kebutuhan data dan internet. Perkembangannya belum terlalu banyak. Sekarang karena itu datanya sudah banyak yang pakai internet, banyak pakai media sosial, banyak yang upload data, banyak yang mengirimkan gambar ataupun video, semuanya dipelajari oleh AI. Akhirnya berkembanglah di tahun 80 ada yang namanya konsep mesin learning. Ada mesin algoritma yang diajarkan untuk belajar. Ya, diajarkan kayak semacam manusia. Ada anak bayi diajari gimana caranya berjalan, dituntun, ya, seperti itu. AI juga sama. Dia dikasihkan data, dia dikasihkan perintah-perintah simbolik. Kalau misalkan ada A maka B, ya, ada halangan maka loncatlah. Kalau semacam itu, semua diajarkan, gitu, ya. Berkembang lagi di tahun 2010 ada yang namanya deep learning, di mana deep learning itu manusia, konsepnya manusia itu kan ada yang namanya perspektif, ya. Ketika anak itu nggak datang, maka secara manusianya, oh dia itu izin. Izinnya karena apa? Nah, itulah kemudian ada perspektif. Ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada anak. Gitu. Nah, itulah kemudian disebut sebagai deep learning. Kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Gitu. Ketika anak berlari, ya, maka secara kita manusia melihat anak itu berlari, maka kita akan punya perspektif.
kalau misalkan larinya seperti itu, dengan langkah seperti itu, dengan halang rintang seperti itu, ya macam-macam, bobrogalan batu atau apa, kita mungkin punya perspektif, enggak, aman kok, selamat. Dia kan jago lari, misalkan gitu. Tapi kan ada kemungkinan dia bakal terjatuh nih. Nah, itu deep learning. Sebuah perasaan manusia, punya perspektif manusia, dan itu diajarkan kepada mesin. Hingga kemudian ada yang namanya konsep deep learning atau jaringan saraf tiruan. Gitu. Nah, sekarang muncul yang namanya generative AI. Tambah canggih lagi. Di mana AI sudah mampu menciptakan sesuatu. Makanya ada yang namanya monyet yang bisa ngomong. Dia membawakan berita, ya kan? Monyet bisa membawakan berita. Manusia aja suruh presentasi, mojok di ini kan. Baca itu manusia tuh. Lah monyet lo kok iso gitu kan. Monyet kok bisa membawakan berita gitu. Nah, jadi perkembangan AI itu bukan baru-baru aja, enggak. AI itu sudah digadang dari tahun 50. Karena mau berkembang tapi nggak ada data, maka dia terhambat. Nah, sekarang data karena sudah semakin banyak, AI semakin mudah berkembangnya. Ya, AI semakin mudah berkembangnya. Oke. Nah, sampai sini AI itu terkategorikan. Sama ini sudah menggunakan AI, maka cobalah untuk berpikir kira-kira AI yang saya pakai itu AI kategori yang mana. Yang pertama itu ada artificial neuron, di mana artificial neuron itu adalah kecerdasan buatan yang dia itu mampu memberikan solusi pada kasus yang khusus, ya, pada kasus yang khusus. Contoh, yang suka traveling, nggak tahu jalan, maka untuk bisa ke tempat tertentu sama menggunakan maps, ya kan? Yang kalian itu suka mendengarkan musik, Spotify. Coba apalagi AI yang sudah pernah Saman pakai? YouTube. Di mananya coba YouTube itu? Hah? Di pencarian. Ketika Saman mencari sesuatu, mukbang, misalkan ya, mukbang, cari itu. Maka AI akan mencarikan video-video mukbang. Apakah selesai? Tidak. Ketika YouTube Saman tutup, kemudian suatu saat Saman buka kembali, maka di beranda kalian tersaji video-video yang mungkin Saman tertarik. Bukan hanya mukbang, tapi segala macam yang berbau-bau makanan. Kuliner, makan soto di mana, nggak harus makanan gede, tapi yang berbau-bau kuliner, ya. Nah, itu AI. Dari satu pencarian, mukbang. Selanjutnya, AI akan mengkategorikan, oh, anak ini ternyata suka video kuliner. Gitu. Ya. Saya mencari lagi cara modifikasi knalpot. Nih mas-masnya misalkan. Cara modifikasi knalpot ditunjukkan videonya. Saman tutup, suatu saat Saman buka lagi, akan ada sajian video mungkin Saman tertarik. Oh, bukan hanya knalpot. Caranya ganti kampas, cara nambal ban dan sebagainya. Ya, yang berhubungan dengan otomotif. Gitu. Nah, itu juga kerjanya AI. Ya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai neuro. Artificial neuro itu. Ya.
Nah, di tingkatan yang kedua, ini ada yang namanya Artificial General Intelligence. Apa itu? Kemampuan AI yang menyamai manusia. Kemampuan AI yang menyamai manusia. Apakah sekarang dia sudah menyamai? Almost, hampir menyamai manusia. Kita sudah merasakan artificial neuro, tapi untuk merasakan general artificial ini masih ke sana, karena hipotesisnya itu di tahun 2040, di mana ketika saat itu kalian sudah dewasa, menjadi manusia generasi emas yang digadang oleh Indonesia. Tapi kalau pengguna AI-nya hanya untuk mencari hal-hal sepele, hati-hati, AI akan menyamai manusia, dan pekerjaan yang mungkin sekarang dilakukan oleh manusia akan tergantikan oleh AI. Sampai sini, Pak. Maka hati-hatilah kalau misalkan menggunakan AI biar tidak tergantikan. Caranya gimana? Kolaboratiflah dengan AI. Kolaboratif itu artinya Samen punya keinginan apa, maka coba pikirkan apa yang bisa Samen lakukan dan apa yang tidak bisa Samen lakukan. Yang tidak bisa Samen lakukan, tanyakan ke AI untuk mendukung apa yang bisa kalian lakukan. Bukan kemudian Samen punya pekerjaan, ya weslah AI aja semuanya. Kalau misalkan seperti ini, maka AI-nya makin pintar, kalian enggak. AI yang dimanfaatkan, kalian dipecat. Oh ya. Maka hati-hati dengan itu. Di tahun 2060, hipotesanya di tahun 2060 akan muncul yang namanya artificial super intelligence, di mana kemampuan AI sudah melebihi kemampuan manusia. Tahu video anak yang ditanya, 7 kali 7 sama berapa? Kemudian dia nggak bisa jawab. Tahu? Tahu ya? Ada nggak tahu? Ada anak nih, usia kalian, mungkin di atasnya kelas 11, ditanya matematika, di TikTok banyak tuh. 4 kali 6, mikir ya, 4 kali 6 berapa ya? Ya. Nggak bisa jawab. AI langsung saketipan bisa jawab. Ya nggak usah AI lah, kalkulator langsung bisa jawab. Nah, kalkulator kan juga mesin juga. Ya kan? Nah, kalau misalkan ada manusia-manusia zaman sekarang yang tidak bisa matematika dasar, nah gimana kemudian mau generasi emas tuh, coba pikirkan tuh. Ya. Jangan-jangan nggak sampai ke sana sama udah diganti. Ya. Karena suatu saat hipotesanya itu adalah di tahun 2060 sudah ada yang melebihi manusia, super intelligence. Oke. Nah, sekarang AI oleh para pro, bukan newbie seperti kita, sudah yang para pro itu sudah memanfaatkan AI di bidangnya masing-masing. Ada yang namanya bidang umum, kita kategorikan dua, ada bidang umum, ada bidang khusus. Bidang umum ini adalah mereka yang kesehariannya yang digunakan oleh masyarakat luas tidak memerlukan keahlian. Sampai buka YouTube perlu keahlian khusus? Enggak kan? Enggak. Ya cukup buka cari kan gitu kan? Enggak perlu keahlian khusus. Tapi ada AI itu. Nah, AI yang bisa dimanfaatkan seperti itu masuk pada bidang umum. Sedangkan AI yang membutuhkan keahlian khusus, keprofesionalan, itulah yang dimaksud dengan bidang khusus. Seperti apa kira-kira? Seperti
medis. Medis itu ada yang namanya CT scan. Ya, hasilnya itu umumnya hitam putih. Ya, AI diajarkan untuk mendeteksi mana kanker, mana bukan. Dari gambar-gambar dia diajarkan ini kanker, ini kanker, ini kanker, kemudian ada gambar baru, semua itu sudah ada pelatihan disebutnya. Ya, dilatih, ini lo kanker, ini lo kanker, ini lo kanker. Suatu saat ada gambar baru, ayo mana yang kanker? Gitu. Kayak semacam semen dulu ketika jadi masih anak-anak. Adik, ini apel ya. Suatu saat, dek, mau apel, ini apel. Jadi sama dilatih untuk tahu bahwasanya ini apel gitu kan ya. Suatu saat mungkin ibu Samen di dapur ada apel, ada tomat. Bentuknya kan hampir sama. Ya kan? Tapi karena Samen itu sudah tahu apa itu apel, maka Samen bisa menunjukkan ini apel. Gitu. Ya. Nah, sama AI juga modelnya seperti itu. Dia diajarkan banyak pola hingga dia itu mengetahui. Nah, di medis untuk membaca CT scan, Samen bisa nggak baca CT scan? Nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Yang bisa membaca adalah para orang klinis, dokter, perawat mungkin. Nah, AI diajarkan ini kanker, ini kanker, ini kanker. Suatu saat ada gambar baru, dokternya tinggal leyeh-leyeh. Ayo, mana kanker? Gitu. AI tinggal jawab, ini loh kanker, dibuleti. Ya. Nah, itu adalah bidang khusus. Sampai sini, Bang? Nah, jadi ada penerapan AI yang sama tanpa harus punya keahlian khusus. Ada AI yang kalian itu tanpa harus keahlian AI, yang umum, tapi ada yang khusus gitu. Ya. Nah, tugasnya kalian sekarang adalah buatlah peta konsep mind map. Ini dalam kelompok aja. Kelompoknya berdasarkan tadi yang saya tanya sudah pernah memanfaatkan AI angkat tangan. Coba kita coba bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya minta yang 1, 2, 3, 4, 5, siapa lagi? Nah, 6. Maju ke depan dulu. Ya, maju aja ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi siapa ya? Yang di situ ada 2 ya? Angkat tangan lagi. Ya, situ aja, Mbak. Ya, 6. Maju ke depan. Yang pernah memanfaatkan AI, maju ke depan. Ya, sampean Mbak, sampean. Ya karena kita masih pertemuan pertama kan ya. Ya, jadi masih belum ada tes apapun. Oh Pak. Baris aja, baris ke sana. Baris. Oke, dari mulai mbaknya, muter ya, satu mengular, ya, mengular. Pilih, Saman mau kelompok yang mana? Kok gini, sorry, Mas mbaknya saja, Mas mbaknya. Dari semua ini, Mbak, Samen pilih dari Samen, pilih anak yang mana? Udah kenal belum ini? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya sangka yes. Pilih aja Mas pokoknya. Pilih. Saman mau kelompok dengan siapa? Satu dulu. Pilih satu dulu. Mana? Mas. Samen. Jalan. Dami, maju. Berada di belakangnya Mas ini. Ayo Mas. Nah, berada di belakangnya ini. Stand baris ini. Next Mbak. Samen. Mbak, sebelahnya. Oke. Next. Oke, next. Nah, sama mana?
Maju, Mas. Sama lagi, Mas. Pilih. Anton. Cowok pilih cewek nggak apa-apa ya. Mas, langsung. Mas, Mbak. Ya, ya, next, langsung. Maju. Langsung, next, siapa? Mbak. Alta mana? Mas. Subir, fokus, fokus. Siapa? Nuki mana nih? Next. Ton. Manusia ajaib. Pemain tongkat. Mbak. Fitra mana? Siapa Mbak? Ya. Mbak. Ya, next. Gak apa-apa Mas, gak usah malu, gak usah malu Mas. Cewek gak apa-apa Mas. Ini aja, gak kenal. Ini aja. Ya, mohon maaf ya. Tolong temanmu yang menunjuk ini jangan sampai sakit hati ya, karena memang gak kenal, gak tahu sampean gitu kan. Next Mas. Jangan bilang itu aja ya, kalau bisa kalau tahu nama ya sebutkan nama lah. Itu aja. Ya Mbak, itu ya. Mbak. Baik ya. Next. Siapa? Siapa? Rara. Next. Siapa? Iya teman. Mbak. Next. Mbak, udah Mbak ya Mbak. Namanya Nisan, Nisan. Oh Nisan, tapi pikir Nisan tadi Mbak. Next. Siapa? Itu Mbak. Ya, sama dipilih Mbak ini. Next. Ya tinggal itu sih. Udah, berarti dua kelompok ada kurang satu, nggak apa-apa ya. Oke, nah tugas kalian sekarang membentuk itu, silakan berkumpul di kelompok kembali ke tempatnya. Kemudian tugas kalian itu buat peta konsep, tahu peta konsep. Nah, silakan sampean bikin peta konsep terkait dengan apa sih bidang apa, AI-nya apa, gitu. Bidangnya apa aja, AI-nya apa. Paham ya? Oke, silakan kembali bikin kelompok, terserah duduknya di mana. Bikinnya bisa pakai Canva, yang tahu Canva ya. Yang nggak tahu Canva, taunya Office, bisa pakai Office. Apa? Gak apa-apa, senyaman mungkin. Mau geser meja monggo, asalkan nanti dikembalikan ya. Apa? Boleh pakai Canva atau boleh pakai aplikasi Mind Map. Itu juga ada aplikasi Mind Map. Boleh. Mind Map. Ada yang belum pernah bikin Mind Map? Hei, perhatikan.
Yang belum tahu terkait apa itu mind map. Jadi mind map itu adalah kita mencoba untuk membuat grafik, ya, buat grafik yang poin-poin pikiran yang kita butuhkan gitu. Modelnya bisa macam-macam sebenarnya. Tapi umumnya seperti ini, misalkan ya, Saman mau jalan-jalan, traveling, jadwal traveling ke Malang, misalkan seperti itu. Sebelum kalian berangkat, maka kalian harus memikirkan apa sih mau kemana, tujuannya, apa yang harus dibawa, ya. Nah, mau kemana? Ini bisa kemudian, oh dalam satu hari saya mau ke alun-alun, satu. Kemudian ke pasar besar, dua. Kemudian saya mau shoppingnya itu di Matros. Ada yang tahu Matros? Pernah ke Malang, bagus. Ya. Nah ini mind map. Kemudian apa yang harus saya butuhkan? Saya harus bawa uang, baju sebutuhnya, ya kan? Kalau misalkan Saman perlu menyebutkan 3 pasang, kemudian bawa apa lagi? Peralatan sholat, apalagi mandi, ya kan? Peralatan mandi, bukan mandi. Nah, ini adalah mind map gitu. Nah, silakan implementasikan mind map ini terkait dengan pengaplikasian AI, kecerdasan artifisial di bidang umum dan khusus. Ingat, bidang umum itu adalah bidang yang tidak perlu yang namanya keahlian. Contoh, transportasi. Sampean mau pergi ke manapun, butuh keahlian khusus enggak? Sampean mau jalan-jalan ke Malang, ada nggak kebutuhan khusus yang sampean tuh harus sekolah dulu gitu? Enggak kan? Sampean langsung bisa pakai Google Map untuk bisa ke sana, ya kan? Nah, transportasi itu bidang umum gitu. Ya. Bidang umum lain banyak. Ya, bidang umum lain banyak. Lah masa saya sebutkan nggak jadi tugas. Oke, silakan didiskusikan apa aja. Nanti saya kasih waktu 20 menit. Setelah itu kita presentasi. Apa? Isinya hanya sekedar ya kata aja, sama misalkan beleti apa, katanya apa di situ. Bidang umum itu ada apa aja. Transportasi tadi salah satunya. Nah, yang lainnya apa? Bebas. Loh, nanti di bidang umum misalkan tadi ya. Transportasi itu AI-nya apa? Oh, ada Google Map. Apalagi yang sampean tahu? Spotify masa traveling. Masa Spotify? Iya sih. Ketika traveling saya butuh musik gitu kan. Gitu. Tuh, enggak. Bidang umum itu ada macam-macam. Salah satunya transportasi atau traveling. Yang dia nggak butuh kebutuhan khusus kan, keahlian khusus nggak butuh. Nah, selain traveling, apalagi bidang apa? Gitu. Yang AI itu bisa menyelesaikan dan aplikasinya apa? Kalau misalkan di AI, boleh diskusi kalau misalkan tahu. Kalau misalkan nggak tahu, boleh cari referensi di internet, monggo. Ya.
bukan tentang traveling. Di bidang umum itu ada bidang apa aja, ya. Salah satunya kan traveling. Selain traveling itu apa yang dia itu bisa diselesaikan oleh AI? Ya, pemecahannya ada macam-macam. Traveling ada apa gitu. Ya, nah pembelajaran, ya kan? Nah, pembelajaran umum atau khusus? Nah, itu loh nanti. Kalau misalkan masuk khusus, masukkan khusus. Kalau masuk umum, masukkan umum. Apalagi bidang apa? Ya, dalam satu lembar kerja. Ya, ada umum, ada. Sip. Struktur organisasi, ya, enggak lah. Organisasinya iya, tapi apakah ada AI yang bisa mendukung organisasi? Nah, gitu. Nah, organisasi itu masuk apa? Khusus atau umum? Nah, diskusikan, nggak apa-apa. Ya, organisasi masuk khusus, oke, masuk khusus. Misalkan, apa AI yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah organisasi? Boleh nyari, boleh sambil diskusi. Aku ngerti iki. Gini loh, kamu mau diskusi aja. Sama-sama saling cari, nggak apa-apa. Lungguh mbak, gak apa-apa lungguh. Saya kasihan loh, masa kasihan. Tuh 2, 3, 4. Yang ketuanya cewek nggak mau milih cowok ya. Sombong. Apa? Ya udah tulis saja traveling, buletin. Nah, nanti traveling itu aplikasinya apa aja? Yang untuk traveling. Iya, contoh aplikasi. Iya, contoh aplikasi AI-nya. Grab. Nah, itu kan ada AI-nya. Ada nggak AI-nya? Saya kan menjawab sih. Iya, bisa pausan. Ada AI-nya. Di mana dia itu, sama posisinya di mana, dia mencari objek terdekat siapa itu AI. Nah, kan saya mulai cari jawab. Saya nggak suka kelompok ini. Apa? Ya. Ada akhirnya lagi. Ya. Kan kesehatan dan lain-lain. Ada aku lagi. Nah, pendidikan itu langsung aja nanti aplikasinya apa di pendidikan. Ya. Yang ngono, ya.
Aman? Paham? Sip. Ya, tugas AI carinya di AI. Bagus. Terserah. Ya, memang manfaatnya AI. Itu kan sudah dibuat. Hah? Transjatim itu apa? Ya, apa dulu? Buat mencari transportasi itu. Ya, lihat dia tiba-tiba Pak Transjatim bisa dia lagi beroperasi dia. Ya, bisa. Nggak salah. Apa ya? Nah, itu langsung ada yang nulis, ada yang langsung buat di Canva. Itu. Ada yang coret-coret, ada yang langsung buat di Canva, ya. Langsung ada yang buat di Canva, ini kan sudah ada yang coret-coret. Langsung ada yang bikin di Canva. Sepele. Aman kah? Aman. Sepi-sepi aja di kelompok. Pak minum berapa, Pak? Apanya? Semampumu. Wah, semampu enggak, 3. 3 bidang umum, 3 bidang khusus. Waduh, khusus iso ono. Iya, Ini sama saya. Kan ini ngomong kok, cerita meneng kok. Kan tidak bisa Mandarin ya, tapi tidak bisa Inggris. Iya. Ya, Pak. Goblok ganti baju dulu nggak masuk. Nah, ini gini. Ya, saya. Gambar pennya air ya, unik ya. Enggak, gini. Oh, gitu. Tulisannya di ojo. Ulang-ulang. Gimana temennya AI? Udah.
bidang umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, ekonomi. Bidang khususnya? Loh, ini kan aplikasinya. Bidang umum, ini bidang nih. Tapi apakah semua bidang ini umum? Ini bukan khusus, ini aplikasinya. AI, ada umum, ada khusus. Bidang umum, contohnya tadi transportasi. Nah, itu bidang umum. Aplikasinya apa? Bidang umum, transportasi, Google Map, kan gitu kan? Nah, jadi bidang umum bukan aplikasinya, bidang umum ya, bidang khusus bukan aplikasinya, gitu. Nah, nanti bidang khusus yang butuh pendidikan, yang butuh keahlian apa? Dari sini yang butuh keahlian apa? Kesehatan. Nah, itu masuk bidang khusus. Aplikasinya apa? Gitu. Oke. Lanjut. Apa? Sudah. Oke. Yang sudah kirimkan ke nomor saya. Silakan japri ke nomor saya, nanti saya tunjukkan di slideshow untuk Saman bisa presentasikan. Oh enggak, kan fungsinya sudah bidang umum yang sama sudah sebutkan. Google Map di bidang transportasi ya, sama nanti boleh jelaskan ketika presentasi. Kan khusus ruang guru, Pak. Nah, ruang guru butuh keahlian khusus enggak? Nah, maka dia bidang pinter panen ya worth it lah sama cerewetnya kan. Ah. Sepuluh menit. Perasaannya. Ya. Kembali lagi, pengguna Instagram butuh keahlian khusus nggak? Harus sekolah. Kalau misalkan enggak, berarti masuk ke tapi bukan Instagramnya yang kita katakan umum loh ya. Instagram itu aplikasi apa? Itu kan aplikasinya, ya kan? Nah, dia merupakan aplikasi apa? Paham? Paham nggak? Kayak misalkan ini, Google Map itu aplikasinya. Dia merupakan aplikasi untuk mendukung bidang apa? Transportasi. Instagram itu aplikasinya. Dia digunakan untuk mendukung bidang apa? Bidang santai. Bukan dong, kalau konten kreator itu untuk bisa diupload di Instagram. Nah, dia nyebut gitu. Sosmed. Lagi-lagi dia pintar. Tapi nanti saya menjelaskan loh ya, Instagram itu di sisi mananya AI-nya itu.
Oh. WhatsApp ono ada juga. WhatsApp itu WhatsApp. Nah, itu WhatsApp ada apa? Ono meta ini meta. Nah, Meta AI ada di WhatsApp. Gini. Nah, sekarang gini, WhatsApp itu bidang apa? Aplikasi bidang Untuk mendukung bidang apa? Komunikasi. Nah, komunikasi itu khusus atau umum? Nah, ya udah, saya kapan? Kapan ya pilih WhatsApp gurunya nanya nak guru komunikasi gitu. Tinggal nambah. Bidang umum ada 3 ini. Ya, khususnya yang mana? Tadi kan satu. Oke lah, Samen jadikan ya mestinya jadi satu aja biar nanti gak banyak-banyak file yang Samen kirimkan. Ya. Ya udah benar seperti itu. Bidang umum ada ini, kemudian aplikasinya ini udah benar itu. Iya. File sih kakek. Lembarannya biar nggak banyak-banyak. Ya sudah, boleh dikirimkan ke WA saya. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin classroom biar nggak di WA, biar enak. Apalagi, hah? ChatGPT dia AI bukan? AI. Untuk apa? Oke. Nah, itu namanya bidang apa? Terus dia masuk bidang umum atau khusus? Tolong banget ini. Jadi nggak tahu nggak langsung. Iya tunggu sebentar. Untuk menyelesaikan Nah, sama minta bocoran terus.
Apa? Hah? Med 2. Apa aja? Bidang umumnya apa ya, men? Hah? Apa? Marketplace. Marketplace itu dia istilah sih sebenarnya, Mas, ya. Tempat jualan kan gitu kan, atau jual beli kan gitu kan, bidang jual beli atau bidang perdagangan kan gitu. Nah, perdagangan ini aplikasinya apa? AI. Perdagangan aja, kata yang lebih umum ya. Pelaku utama. Hah? Bisa. Kan kecilkan aja semuanya. Ya, jadikan 2 lembar kalau misalkan sama nggak bisa. Yes. Apa? Gimana? Ya, bisa ke sana aja lah. Boleh. Oke. Tapi nanti dijelaskan ya, kenapa kok Shopee itu AI? Ya. Jadi di bidang mananya? Nah, Shopee kan jual beli kan gitu kan, marketplace. Nah, di sisi apanya dia itu ada AI-nya? Di sisi mananya? Leco? Apa? Bagus. Ya, itu animasi. Filenya bisa dalam bentuk GIF.
Majleb ya, kata-katanya majleb ya tadi. Sudah, sudah dikirim. Sudah dikirim. Duduk di atas, jangan duduk di bawah. Kelompok kudet boleh. Di atas. Princess. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, kita mulai presentasinya dari kelompok yang sudah menyerahkan. Silakan untuk kelompoknya apa nih tadi? Ya, yang sudah selesai boleh presentasi, yang belum selesai bisa mendengarkan dulu sambil mungkin kelompok apa temennya mengerjakan. Oke, silakan maju ke depan untuk yang punya ini. Ya, silakan maju. Ayo. Ya, maju. Ya, saya cuma kasihan sama yang pendiam beliau ini loh. Saya kasihan. Gak menyesuaikan diri lah ya. Menyesuaikan diri. Ayo Mas, Mbak, silakan. Ya ini sudah. Ya, silakan. Ya. Oke, yang lainnya bisa dengarkan dulu yang di depan, fokus di depan. Jangan rame-rame ya, introvert. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hewan. Ini dilakuin sih. Yang mempresentasikan siapa namanya? Moderator. Penerapan AI di berbagai bidang dan aplikasinya. Satu, penerapan AI di bidang umum. Kesehatan. Diagnostik. Diagnostik penyakit. Pendidikan, pembelajaran adaptif, contoh Duolingo, Han Academy. Yang lainnya. Chatbot edukasi, contoh chat Chatbot, iya. Pak Munyo. Penilaian otomatis. transportasi, kendaraan otonom, Tesla, Waymo, manajemen Aplikasi Tesla Waymo yang dimiliki oleh mobil Tesla. Penerapan di pertanian, precision farming, drone dan sensor IoT. Penerapan di bidang hukum, analisis dokumen hukum, contoh Discovery Tools. Penerapan di bidang seni, pembuatan musik, contoh aplikasi Aiva, Jackbox. Generasi menggambar, contoh DALL-E, Midjourney, Deepfake. Etika dan kreativitas. Di bidang lingkungan, prediksi perubahan iklim, pemetaan satwa liar dengan pemantauan satwa liar, contoh aplikasi web BMKG buat pantau cuaca dan iklim. Wes mari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh turun. Oke. Yang lainnya belum? Oke. Ya, segera yuk. Jangan kepo dong, Pak. Jangan kepo dong. Iya, Pak. Jangan. Udah, bisa dikirim. Tas aja. Gak apa-apa, wis. Tapi wis ngerti ya. Yap. Oke. Gak apa-apa.
Oke, bisa langsung maju ke depan nggak? Waktunya mau habis. Jangan dulu, sudah dikirim. Nah, ayo. Kasih nama tadi. Kalau usah nggak apa-apa, kirimkan aja siapa yang perwakilan ngirimi. Ayo segera. Itu nomor saya. Wah, nggak ngomong. Saya nulis sih, nggak ngomong. Dikirim yuk. Segera presentasi yuk. Ya. Sudah dikirim. Apa? Iya. Satunya mana bidang umumnya? Oh. Ya. Kirim. Ayo. Waktu kita semakin sedikit, kurang 10 menit kita udah mau bel. Belum saya tutup. Mas, sebut. Ayo. Oke. Silakan. Kelompoknya siapa ini? Oh, paham. Aku ya, apa itu AI? Ya, aku assalamualaikum. Awakmu mengapa AI penting di sini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah pabrik yang bisa mengatur produksi tanpa campur tangan manusia atau robot yang bisa mendeteksi kerusakan mesin sebelum terjadi kerusakan. Dulu ini hanyalah khayalan. Hari ini itu semua menjadi nyata berkat kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu teknologi yang sedang dan akan terus merevolusi dunia, yaitu AI, khususnya di bidang industri. Apa itu AI? Artificial Intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin atau program yang mampu meniru cara bekerja. AI bisa belajar dari data, mengambil keputusan, mengenali suara, gambar, bahkan emosi. Mengapa AI? Langsung ke bidang. AI dalam bidang. Ayo wacan tit. Terus nanti. Ada. AI dalam bidang industri. Otomatis proses produksi. Ada robot cerdas di lini perakitan. Ada mesinnya bisa belajar dan biaya, ada efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, pemeliharaan prediktif. Yang pertama, sensor plus AI menganalisis kondisi mesin. Yang kedua,
prediksi kerusakan sebelum terjadi. Yang ketiga, mengurangi downtime, waktu berhenti atau produksi. Manajemen pantai pasok. AI mengatur stok barang secara real time. Dua, prediksi permintaan pasar. Yang ketiga, optimasi distribusi dan pengirim. Mari semisal. Inspeksi dan kontrol. Yang terakhir inspeksi. Itu iya. Inspeksi dan kontrol kualitas otomatis. Kamera AI mendeteksi cacat produk, presisi tinggi dan cepat, mengurangi produk gagal atau reject. Teknologi seperti AI ibarat pisau, ia bisa menjadi alat yang bermanfaat atau sebaliknya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Mari kita jadi generasi yang tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga memahami dan mengembangkannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir mungkin satu kelompok lagi. Ya. Ini punya siapa? Oh, bukan sampean ini ya? Ini. Oke, langsung aja yang cepat ya. Ya, Pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun sawi. Daun sawi jatuh dari kali. Mentang-mentang kita bukan anak Pak Jokowi. Jawab salam kita, kok lemah sekali. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dia. Kita dari akan mempresentasikan di mau buku nih iki sing umum itu fitrah umum Untuk penerapan AI di bidang umum ada di Google, fungsi Google untuk mencari informasi secara lengkap dan detail. Untuk WhatsApp untuk berkomunikasi secara online. Untuk ChatGPT untuk melakukan interaksi dalam percakapan berbasis teks. Lego untuk bahasa Mandarin yang lengkap dan serbaguna. Canva khusus untuk mendesain poster PPT dan lain-lain. Duolingo digunakan untuk belajar dan latihan bahasa secara interaktif. Petik mangga di depan kosan, cuci dulu supaya bersih. Sepertinya sudah pada bosan. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan salam. Terima kasih misalnya. Ya, cepat. Mau maju? Cepat ya tapi ya. Oke, silakan. Oke, mohon maaf ini kelompok terakhir ya. Yang belum maju nanti kirimkan aja ya. Nggak usah. Waktunya nggak cukup. Bareng ya.
Kamu langsung iling ngono ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mind map AI di bidang umum dan khusus. Pada bidang umum, diantaranya bidang transportasi. Aplikasinya yaitu Google Maps. Sisi AI-nya dilihat dari prediksi lalu lintas real time, pengenalan tempat, dan fitur live view AR. Bidang perdagangan, aplikasinya Shopee. Sisi AI-nya dilihat dari rekomendasi produk dan pencarian cerdas. Bidang hiburan, aplikasinya yaitu TikTok. Sisi AI-nya dilihat dari algoritma atau FYP, pengenalan wajah dan suara, deteksi tren otomatis, caption dan subtitle otomatis. Bidang khusus kesehatan, aplikasinya iDoc. Sisi AI-nya dari mengenali kelainan, misalnya tumor, membaca laporan dokter, mendeteksi khusus gawat duluan agar dokter bisa cepat bertindak. Yang kedua adalah hukum. Aplikasinya adalah Castex. Sisi AI-nya terdapat dari memahami bahasa hukum, membuat ringkasan dari dok hukum, mendeteksi perbedaan antar kontrak atau putusan hukum. Dan yang ketiga adalah bisnis. Aplikasinya adalah Salesforce Einstein. Sisi AI-nya terdapat di meramal perilaku konsumen dari data masa lalu, menyarankan produk, dan menganalisis spread dan email atau chat pelanggan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari beberapa presentasi tadi kita perlu ada evaluasi di mana benar gak sih yang nggak tahu sama referensinya dari mana ya, ada yang mungkin dari ChatGPT, ada yang mungkin referensi dari diskusi ya. Jadi benarkah kalau misalkan kita lihat dari sini ya, bidang umum transportasi, sekali lagi bidang umum nggak perlu keahlian, bidang khusus perlu keahlian ya. Kalau misalkan orang mau jalan-jalan, dia tinggal jalan aja, mau kemana Google Maps bisa bantu gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong beda antara perdagangan dengan bisnis yang dimaksud itu, di sini di Shopee itu rekomendasi produk, kita langsung bisa mendapatkan rekomendasinya. Nah itu masih masuk bidang umum. Tapi kalau bisnis beda lagi. Kalau bisnis ini dia contohkan tentang peramalan perilaku konsumen. Nah ini beda gitu. Nah ini butuh kalian khusus untuk pembacaan grafiknya, peramalan kedepannya seperti apa. Kalau misalkan hari ini yang laris itu anggur, apakah akan selalu anggur? Tergantung gitu ya. Jadi itu nantinya akan memberikan rekomendasi kepada penjual, kamu nanti di bulan ini mendingan jualan ini deh gitu, karena menurut masa lalunya di bulan ini produk ini lagi marak-maraknya gitu ya. Jadi beda antara perdagangan dengan bisnis gitu. Nah ini oke nih ini. Evaluasi untuk kelompok yang lainnya, yang merah itu adalah yang khusus ya, bener yang kelompok ini, kelompoknya itu. Yang merah yang khusus atau yang umum? Yang merah yang umum. Di sini kesehatan masuk di umum. Ya hati-hati. Nah kalau misalkan kita mau CT scan melihat penyakit kankernya, kesehatan itu masih masuk ke khusus gitu ya. Nah ini hanya sekedar evaluasi aja.
Jadi nanti kalau misalkan sampean ketemu dengan bidang AI tertentu, coba diprediksi atau di analisa butuh keahlian khusus atau tidak, gitu ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan coba untuk belajar gimana caranya menerapkan AI di bidang umum maupun khusus. Kalau misalkan ChatGPT bener nggak sih hanya untuk tanya-tanya soal gitu ya. Jadi penerapan yang bagus seperti apa gitu terkait bidang umum dan khusus. Itu aja dari saya untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semangatnya kelas ini. Tepuk tangan.